Serangan KKB diduga tidak bisa ditoleransi. Pengamat militer tegaskan hal ini ke Panglima TNI. Baku tembak yang melibatkan TNI dengan teroris Papua diduga mengakibatkan satu prajurit gugur pada Sabtu tanggal 16 bulan 4 2023. Pengamat militer dan intelijen, Ridwan Habib mengatakan pihak TNI harus mengambil tindakan tegas untuk melindungi para prajurit. Dengan kejadian seperti ini, saya kira sudah tidak bisa ditoleransi, tegas Ridwan Habib dalam wawancara daring di program Newsline Metro TV, Minggu. Ridwan juga mengatakan situasi sekarang sudah mengharuskan TNI melakukan operasi militer yang lebih terkondisi, karena kelompok separatis ini sudah banyak memakan korban, maka dengan alasan perlindungan menjadi faktor utama dari operasi tersebut. Selain itu, Ridwan juga menyebut sudah menjadi kewajiban bagi seluruh personel TNI untuk melindungi prajurit yang sedang berjuang di medan tempur. Sehingga, ia menilai langkah humanis yang ingin diterapkan Kapuspen TNI, Laksamana TNI Julius Wijoyono, kurang tepat karena makin hari kelompok separatis ini makin menjadi-jadi, maka dari itu TNI harus bersikap tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Pendekatan humanis itu dilakukan kepada mereka yang belum gabung KKB agar tidak terdoktrin oleh kelompok kriminal itu sendiri, akan tetapi bagi mereka kelompok KKB yang sudah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan humanis, maka TNI sudah seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap mereka agar korban tidak lagi berjatuhan bergabung, ucap Ridwan. Sehingga, untuk KKB menurut Ridwan tidak diperlukan lagi langkah humanis. Mereka dinilai sudah berulang kali melakukan serangan kepada masyarakat, bahkan TNI dan para perwira juga tak luput dari kebiadaban KKB. Sebelumnya dikabarkan prajurit TNI gugur saat sedang menjalankan tugas di Nduga, Papua Pegunungan. Saat itu korban sedang bersama rombongan Yonif R-321 GT. Hingga berita ini dibuat, kondisi prajurit lainnya belum bisa terkonfirmasi. Bak dikejar hantu, 3 pentolan KKB kocar-kacir setelah berhadapan dengan prajurit handal. Hari ini kami akan melakukan patroli keamanan di hutan dekat perkampungan warga. Walau kondisi fisik belum begitu baik, pagi ini saya bersama rekan satu tim bergerak menuju pos pemantauan. Dari analisa saya terkait 2 kali kejadian penembakan dalam 1 pekan yang dilakukan oleh kelompok KKB terhadap pos penjagaan kami. Dalam baku tembak tersebut teridentifikasi 1 anggota KKB yang tewas dalam penyerangan, kedua bukanlah warga yang berdomisili di wilayah penugasan kami. Karena dalam 3 hari terakhir ini kami sama sekali tidak menerima informasi tentang adanya pemakaman warga yang meninggal, baik yang dimakamkan dengan cara dikebumikan maupun dikremasi. Dari sini kami pun mulai menjalankan rencana sesuai rencana yang sudah kami sepakati. Sebelum menuju pos pemantauan kami akan melakukan penyisiran di sekitar titik lokasi, di mana KKB melakukan penembakan yang kedua. Setelah berjalan lebih dari 1 jam kami pun sampai kira-kira 150 meter dari lokasi. Kami berhenti dan mengamati situasi di sekitar kami. Saya fokus untuk mencari jejak kaki KKB di atas rerumputan yang sedikit berembun. Sekitar 20 meter ke arah timur saya menemukan rumput yang rusak, bekas jejak kaki manusia dengan sedikit butiran tanah masih lengket di atas rumput. Di sini kami mulai curiga yang mana harusnya butiran tanah sudah terlepas dari daun rumput tersebut akibat diguyur hujan 2 hari yang lalu. Maka dari sini kami mereka ini pasti jejak kaki orang yang melintas paling lama kemarin siang atau 2 hari setelah penembakan. Dari jarak letak induk jari dengan jari kedua saya duga ini adalah jejak kaki orang yang biasa berjalan di perbukitan. Jaraknya sedikit lebih renggang dari jari kaki orang yang biasa berjalan di tanah yang rata. Ini adalah jejak kaki anggota KKB, yang kemungkinan mereka masih berada tidak begitu jauh dari posisi kami. Kemudian kami bergerak ke arah timur. Setengah jam berjalan kami sampai di pinggir suatu lembah. Kami melihat 1 bendera bintang kejora berdiri di tengah dataran rendah. Bendera ini sebelumnya sudah berdiri di sana sejak 2 bulan yang lalu. Saya pun membagi tugas 3 rekan saya. Saya perintahkan tetap berada di posisi kami saat ini. Sedangkan saya bersama 1 orang bergerak ke arah utara menuju perbukitan yang letaknya di seberang dataran rendah. Kami nantinya akan mendekati dataran lembah dari 2 sisi.
1 jam kemudian kami tiba di perbukitan sebelah timur dataran lembah. Kami mencari jalan tikus perlintasan KKB. Secara tiba-tiba rekan yang berada di sisi perbukitan sebelah barat dataran lembah mulai melihat ada 3 orang anggota KKB berjalan ke arah posisi kami. Mereka pun melakukan beberapa kali penembakan namun tak satu pun tembakannya yang mengenal kami. Karena posisi rekan kami dengan posisi KKB cukup jauh dan di luar jangkauan, saya meminta mereka untuk melakukan penembakan hanya jika melihat KKB berada pada jarak tembak yang efektif. Kami pun bersiap untuk menyambut KKB yang berlari ke arah kami. Kami akan menghadang KKB dengan cara berhadap-hadapan saat mereka memasuki jalan tikus. Kami mengambil posisi tiarap di sisi jalan tikus. Laras 2 pucuk senjata kami. Kami arahkan lurus ke ujung jalan tikus. Saat mereka muncul kami akan menyambut mereka dengan kembang api. Tidak lama menunggu di semak-semak, 3 anggota KKB pun muncul layaknya antrian menuju pembagian sembako. Hanya dalam waktu sekian detik target sasaran pun selesai.